Ngobrol santuy bareng My Value. Ya, selamat datang di Ngobrol Santuy. Bukan dong, gue udah buka nih. Bukan dong. Aduh capek Oh, banget. tanggal 25 Dur. Wah. Gajian nih. Alhamdulillah. Gimana nih Yuliza udah ngerasain punya duit sendiri dari sebelumnya belum punya duit? Gimana rasanya udah punya gaji sendiri? Ternyata lebih enak duit dari bokap ya teman-teman. Oh, Iya, daripada kita mencari 5 juta harus tabrak-tabrakan dengan orang di stasiun ya. Aduh. Tapi enak sih, jadi kayak nggak mikir sih kalau mau beli apa-apa tuh nggak perlu mikir berbulan-bulan beli gak ya gitu. Tapi makin kesini kayak kebutuhan dan keinginan tuh kayak harus dilihat sih. Aku tuh tipe yang kalau beli barang tuh harus kayak nunggu berminggu-minggu. Kalau kalian gimana sih, kayak langsung check out kayak? Kalau menurutku kayak berminggu-minggu, kayak baru sehari tuh kayaknya ini cuman kayak keinginan apa ya, sesaat doang Impulsif, gitu. impulsif. Iya. Tapi kalau berminggu-minggu menurutku kayak oh iya aku pengen banget ini, jadi ya udah apa check karena out. lebih mikir pengen ngumpulin duitnya dulu? Enggak sih, karena kayak worth it gak ya nih dibeli, worth to buy gak ya gitu sih. Begitu. Jadi menurutku kayak 3 minggu oh ini harus aku check out walaupun harganya ya mahal juga ya gitu sih. Kalau kalian tuh kalau beli barang tuh gimana sih? Kalau lihat lucu, check out sih. Gak mikir dulu. Nanti keburu habis. Lagi Lagi promo kan tanggal 25 habis gajian pede. Parah banget sih. Sayang kalau nunggu 3 minggu udah nggak promo anjir harganya. Emang kamu kalau check out tuh di saat-saat apa, malam hari tuh biasanya kita nggak sadar sih, kayak belanja pas pagi kok keranjangku banyak banget yang di check Bener out banget, ya. sumpah. Kayak lagi nunggu chat nggak dibales-bales gitu kan, kayak anjir, sebel banget. Ya udah, buka toko oren aja kali ya, Iya. kayak lucu. Aduh lucu, diskon, check out. Lu tuh tipe-tipe yang ngumpulin dulu gitu atau Ngumpulin Ngumpulin oh di kayak di keranjang, keranjang iya. dulu, enggak. terus gajian baru beli atau Enggak. tanggal kapan pun pasti beli? Asalkan masih bisa bayar. Money. Kok abis bayar kok ternyata berhasil, masih ternyata uangnya gitu. Tim peleter apa? Waduh, kayak pakai gaji dari Kompas aja lah. Kadang dari papa juga sih. Pas ya. Enggak. Jenny Apanya? tim kayak Susi nggak yang dia selalu Aku nggak banyak yang aku pengen sih sejujurnya. Jadi Kenapa? kayak Loh, kenapa? kok pengen? Kayak ya udahlah nanti aja lah. Aku lebih ke males lihat-lihat gitu sih. Bukannya cewek biasanya banyak maunya ya? Enggak, aku bukan tipikal cewek biasa sih. Oh, biasa. Iya, jadi aku biasanya ngeliat dulu kayak aku butuhnya apa nih, kalau aku butuh baru aku beli kayak gitu. Oh. Tapi kalau misalnya pengen banget, biasanya kalau pengen banget aku lihat-lihat lagi nih, butuh banget gak nih gitu. Kalau Terus? nggak butuh banget ya udah, mungkin cuma kepengen sesaat doang. Titik kapan sampai kamu niat maksudnya kayak tahu oh ini bener-bener butuh nih baru beli? Ya kalau emang ada kebutuhannya, kayak urgensinya gitu loh. Iya, jadi harus disortir dulu sih prioritinya gitu. Anjay. Yang penting biar dinya lengkap ya. Tapi Mbak ini tuh gak sih kayak beli barang udah sesuai keinginan atau kebutuhan, tiba-tiba kayak oh ternyata nggak kepake loh padahal aku udah beli gitu. Nah, tuh ya Susi kan. Iya tuh. Sering tuh. Gimana? Jadi karena kebrutalan dalam hal belanja ini, kadang tuh emang Bentar. oh my god, Apa? Sensor. jadi Mama jangan nonton ya mama itu. Mama itu punya Mas Reza Itu sebenarnya. prop. Nah, karena kebrutalan belanja ini kadang kan kalau ngecek rekening kayak waduh besok nggak bisa makan nih gitu kan. Terus akhirnya oh ya udah deh masak sendiri aja, karena kalau belanja di pasar kan paling sayur berapa aja 5.000 juga dapat Iya, kan. murah banget dah di pasar 5.000 juga deh. ngerebus bisa buat makan seharian 5.000. Jadi kayak oh ya udah deh beli panci aja. Jadi belanja Masak. dulu mikir belakangan. Iya bener banget. Mikir sesadunya Iya belakangan. banget lagi ya. Kayak gitu, terus kayak masak nih hari pertama masih bekal gitu kan. Betul. Hari kedua masih mau bekal, sayurnya masih ada yang habis belanja. Hari berikutnya udah Males. males. Ayo sus ke pasar. Ke pasar besok deh Jen, besok. Kalau lu Ja, lu gimana biasanya? Apa?
habis gajian terus kayak lu spending lu. Kalau saya karena udah umur segini, Udah umur berapa? pembayaran ya mateng lah. Ada beberapa yang harus dibayarin, jadi kan lebih ke ya udah gajian, terima duit, bayar yang perlu dibayarin, yang seharusnya dibayarin, sisanya tabung, terus ya udah memenuhin sesuai kebutuhan yang kita mau beli. Bayar Bersih-bersih. sekolah Tapi, anak. Iya. ya, enggak dong, belum punya anak. Single, ready to mingle. Katolik Jawa. Nggak, tapi kalau misalnya lagi pengen beli barang tidak boleh ada promo diri. Nggak, kalau misalnya kayak pengen beli barang, biasanya lu kayak gimana? Maksudnya apa? Oh, iya. Apa lu misalnya nih zaman sekarang kayak orang kalau ke kantor tuh kan pakai botol. Gue baru keluarin itu dari tadi. Wah, gitu ya. Iya, lu pengen beli botol branded tuh kan kayak anak-anak zaman sekarang tuh pakai botol branded gitu yang terkenal itulah. Iya, iya. Ya, tapi kayak kita ya kadang ya udahlah botol ya botol buat minum air gitu kan. Gelasnya di kantor, Gelas gelas. pakai gelas di kantor, gelas kantornya juga nggak apa-apa. Nah, itu lu kayak lu biasanya memandang pembelian produk-produk kayak gitu lu gimana, kayak apa emang udah karena udah dewasa aja atau kayak lu iya nggak terlalu sih. ngikutin Mungkin. gengsi atau tren? Nggak tahu ya, mungkin kalau gue dari dulu tuh apa ya, bukan gimana ya, anjing. Enggak, gue lebih kayak ke tim Jenny sih, jadi lebih mikirin apa aja barang yang mau dibeli, kebutuhan sesuai kebutuhan nih, perlu nggak nih, kayak misalkan mau ganti handphonenya itu, gue mikirnya tuh sampai beribu-ribu kali sampai merasa handphone ini nggak bisa dipakai, udah jelek banget baru gue beli, padahal dalam hati mah niatnya ini kayak seru ya beli handphone baru, kameranya baru, bisa foto-foto, update story, feed IG segala macem. Cuma gitu kan ada kebutuhan lain. Tapi itu lu kayak itu lu nerapin sendiri atau kayak kan sebenarnya kayak ada istilahnya tuh sebenarnya kayak frugal living. Pernah denger gak? Belum sih, apa tuh? Frugal living itu. Jadi nggak tahu. Waktu itu kayak gue pernah lihat di konten online lah kayak gitu. Ada orang bilang kayak gue lagi nerapin frugal living kayak gitu. Terus kayak dia nggak kalau mau spending tuh ya tadi lebih dihemat-hemat, agak nyerempet kayak minimalism Raditya juga sih. Cuma kayak frugal living tuh benar-benar yang kayak oh ya udah gue beli yang emang gue perlu aja kayak gitu, apa yang gue perlu aja Beda kayak sama gitu. pelit kan. Ya, beda sama pelit, beda sama minta-minta sama teman ya. Usahain itu. Iya, jadi kayak enggak, tapi kalau lu maksudnya itu konsepnya lu berhemat aja sebenarnya. Iya, berhemat untuk kebutuhan yang lainnya sih kayak gitu. Lebih karena udah tahu ada kebutuhan lain aja. Dan apa ya, dari kecil tuh dididik sama orang tua tuh kayak beli sebutuhnya, seperlunya. Iya sih, sama aku juga, iya. Jangan kayak misalkan mau beli ke lihat dulu harganya berapa, perlu nggak? Kayak Ke gitu. apa? Nggak Ke Indo. Enggak ke situ maksudnya. Kalau kita mau beli barang celana nih, lihat berapa harganya, ada maksimum budgetnya nih segini nih. Kayak gitu. Mungkin jadi kayak gitu juga. Iya, banyak kan gitu sih. Nah, nih. Tapi Enggak nih, tadi terus aku mau lempar. lempar. Yuli kan bawa botol. Nah, itu kan. Kamu gimana prosesnya beli itu botol gitu? Jujur kalau aku kadang ugel tuh kadang frugal sih aku. Jadi kayak tergantung sini aku butuh apa lucu aja. Aku pernah lihat botol kayak oh ini lucu banget sih kalau buat aku tenteng-tenteng, aku kayak dilihat Oh, yang lucu warna-warni banget. itu ya? Iya, Iya, itu lucu harganya sih. tuh kayak Botol sekitar batak warna-warni itu ya? Iya, itu pernah kan lihat kan? Iya, iya. Nah, aku tim kalau misalkan barang sih aku lebih bukan kebutuhan sih, tapi kayak ini lucu deh. Gitu sih. Gitu. Tapi botol yang kamu bawa kan tampilannya minimalis aja gitu. Kalau itu lebih karena ngetren. Iya sih, aku kadang ngikutin tren kalau sesuai budgetnya gitu sih. Tapi kalau nggak sesuai budget tetap dipaksain nggak? Kalau lucu iya. Paksain ya. Iya. Kalau lucu. Oh, ini lucu. Nah, tapi aku mau nyambung lagi sih ke yang didikan orang tua tadi. Kayak waktu kecil tuh selalu lihat dulu harganya berapa gitu-gitu.
Tapi nggak tahu kenapa ini outputnya beda ya, ada output A, output B. Sekarang output B tuh karena yang ditahan-tahan pas kecil nggak boleh beli ini itu. Aku jadi sekarang pas punya duit sendiri, kayak wah ini kemarin nggak pernah beli anjir udah punya duitnya. Itu gue setuju sih, itu gue setuju. Soalnya kayak sama nih, kayak gue waktu kecil even kayak ke makanan restoran branded gitulah kayak gitu yang ya, gitu. Kayak dulu tuh kayak sesuatu hal yang kayak kalau lagi ada occasion kayak lagi kayak makan-makan keluar aja kayak gitu. Tapi kayak sekarang apalagi kalau pas awal banget lah ya, awal banget punya duit tuh kan kayak gue pengen rasain deh makan ini lagi kayak gitu. Atau kayak ada yang bilang kan kayak apa masa kecil lu gitu loh, lu pengen balas dendam hal-hal, inner child lu kayak balas dendam. Ada yang kayak kalau temen gue misalnya kayak dulu waktu kecil ya beli Gundam gitu kan kayak susah kan, atau kayak jangan ya, jangan Gundam orang lain ya. Dendam. Ya, tuh, dendam. Iya Gundam. Atau kayak apalah pokoknya hobi-hobi masa kecil yang kayak nggak pernah kesampaian, kayak jadinya agak brutal belinya gitu. Itu juga. Brutal sih katanya. Brutal ya. Ya, spending brutal. Spending brutal, ya. Tapi gitu. Relate. Kalian ada yang kayak gitu nggak? Ada yang pas awal banget gaji, awal-awal kerja terus punya duit, iya. terus kayak saya kalau cowok misalnya otomotif, kalau cewek misalnya kayak nggak tahu kecantikan, barang-barang make makeup, baju gitu sih. Kalau aku sih lebih kayak bukan karena masa kecil nggak ngerasain itu sih, tapi kayak berarti masa kecilnya sangat bahagia ya? Enggak juga. Tadi kan bilang lebih enak dapat gaji duit dari papi. Enggak gitu teman-teman. Jadi kalau aku tuh kayak bukan yang kepengen karena belum ngerasain, tapi kayak pengen coba aja sih, kayak sensasinya apa sih kalau makan makanan mahal tuh kayak terus beli barang mahal tuh gitu. Kayak cuman penasaran sekali aja. doang, Iya, enggak yang aku harus fancy ini gitu, makan-makan nggak jadi kebiasaan maksudnya. Emang kayak emang gue belum pernah nih penasaran makan ya. Iya. Ya kalau kayak gitu kayak gue juga iya. Yang penting kita udah penasaran biar nggak norak ke diri sendiri aja gitu. gitu Sudah kan. mencoba sekali seumur hidup. Iya. Tapi ternyata abis makan fancy ketagihan nggak pernah ya? Pengen lagi gitu gak sih kadang. Kalau gue lebih ke sadar diri nggak ada duit sih. Stok duit. Iya. Frugal. Wah, ini lagi di foto ada frugal. Begal. Begal mak, kamu mau begal gak? Begal. Aduh begal nih. Begal. Ayo dong. Begal. Ayo dong begal. Begal. Apa ya? Apa? Begal ayam enak nih. Baca. Kalau boleh disimpulkan, frugal living menurut kalian tuh gimana sih jadinya, sebenarnya tuh apa sih? Frugal tuh hemat tapi nggak menyiksa sih, kayak makan tapi kayak yang harus murah, jadi kan kayak perut tuh pengen makan enak tapi kita tuh kayak pelit gitu loh untuk makanan. Jadi menurutku kayak frugal tuh kayak apa ya, kayak hemat tapi nggak menyiksa juga sih. Kayak beli nasi kayak cuman 10.000 padahal kalian mau porsi 20.000 gitu. Itu namanya brutal. Living. Bener nih. Tapi kan yang gak menyiksa gitu, atau kayak makan sehari cuman sekali karena kayak mau ngirit banget gitu. Kan harus mencukupi perut juga gak sih kalau Iya sih, frugal iya, gitu. iya. Karena aku pernah kayak belanja kalau kita dalam keadaan lapar tuh malah jadi kayak brutal gitu loh, kalap gitu. Jadi kita harus menyesuaikan perut juga, kayak ya dari dalam frugal tuh kayak harus gak menyiksa gitu sih. Itu mungkin yang tadi kayak Yuliza sampaikan, kayak saya pernah mengutip dari suatu pembicaraan seseorang. Jadi quotes-nya adalah seperti ini. Keren editannya. Tolong ya editor. Quotes-nya ini nih. Reza 2024. Nah, jadi kalau misalnya kita mau hemat pun nggak mesti harus kayak tadi contohnya makanan lah. Oke, kita mau hemat tapi jangan sampai pelit sama diri sendiri. Kayak misalkan mau makan enak hari ini, kan makan kita harusnya wajibnya adalah 3 kali sehari ya. Jangan sampai kayak gue mau hemat banget lah, mau sayang duitnya mau buat beli mainan misalkan, terus gue nggak mau makan malam, nggak mau makan siang, cukup makan pagi dengan kan itu sama aja kayak menyiksa diri gitu ya. Oh, kayak iPhone 14 Pro Max tapi makannya Makannya Pro jadi Max. 14 jadinya teman-teman. Iya. Lambung. Bukan hemat asam. tapi penyakit gitu.
Iya, gitu. Nah, kalau menurut Bapak Badrul gimana? Kecolok. Ya terima kasih atas tanggapannya ya saudara Reza. Saya belum kelar googling ini. Sebenarnya saya mau buka ChatGPT guys sebenarnya. Jadi sebenarnya saya mau buka ChatGPT dari tadi. Ya gitu ya. Jangan langsung ditembak dulu. Saya mau tanya what is frugal living? Kalau menurut aku kurang lebih sama sih. Jadi kayak frugal living tuh lebih ke apa ya bilangnya, istilahnya hidup berkecukupan menurut aku. Kayak hidup tuh harus seimbang gitu antara needs sama wants menurut aku ya. Jadi kayak semua yang kita butuhkan tuh ya kita penuhin dulu lah. Terus nanti kalau misalnya ada sedikit lebih mungkin kita bisa sisihin yang lebih-lebihnya. Terus nanti kita baru mencapai apa yang kita mau kayak gitu. Misalnya nih contohnya kalau makan nih, misalnya kayak ada temen kita di kantor kayak tiap hari Jumat hedon yuk kayak gitu. Kalau menurut Mbak Susi gimana sih? Apa relate atau Oke, jadi kalau menurut aku frugal lebih ke hidup ngirit sih. Ngirit ya, tapi aku masih nggak ngerti sih kayak beberapa dari kalian kan nyebutin frugal itu nggak menyiksa gitu. Enggak, Kalau ngirit menyiksa dong. Kayak enggak lah. kamu menahan-nahan keinginan kamu. enggak Tersiksa banget. memposisikan keinginan kamu lebih gitu. mendulukan kebutuhan dulu daripada keinginan? Tapi kebutuhan di Jakarta banyak. Iya. Itu keinginan kamu. Tapi kayak tipis banget gak sih kita kayak tahu ini needs atau wants. Contohnya kebutuhan kamu apa sih di Jakarta? Butuh sepatu buat ke kantor. Sepatunya. Iya, perlu. Iya perlu sepatu. Masa kamu nyeker ke kantor? Nggak mungkin kan? Assalamualaikum nyeker. Nah sepatu merek apa? Apakah kamu mau sepatu Naiku atau mau sepatu Naikin? Naikin, nah, atau Naikin gaji saya. sepatu Adidas? Pita. Kamu mau sepatu Adidas atau mau sepatu Makdor? Nah, Nah, nah kan kadang tuh pilih sepatu Magdok ini. Makdor. Oh, McDog. Oke, sorry. Makan Magdok. Wah, awas ada yang lompat ada hotdog. Jadi pengen bakmi kodok. Yang mana dulu nih? Babi kocok? Bukan. Bakmi kodok sih. Oh, sebenarnya. oh, ada kocak terbang. Makan nasi pakai kecoa. Kecap. Ada babi guys. Gimana sih kita jadinya? Itu tadi Susi. Oh, sepatu. Oh ya sepatu. Jadi maksudnya kamu sebenarnya kan iya butuh sepatu bener. Tapi kamu mau sepatu Maddox atau mau sepatu Adidas? Nah, Tapi dua-duanya sama-sama mahal. Enggak deh sepatu apa yang mereknya murah? Ya. Apa ya? Bikin dulu. Apa tuh? Sepatu lampur misalkan. Lepes. Pepes. Murah kan? namanya aja lipes. Iya, makanya. Nah, ini juga sepatu kan dipakai tiap hari ke kantor buat jalan di kantor. Jadi pasti kita pilih yang bakal awet dong. Nah, yang awet tuh ya yang merek-merek Adidas, Maddox. Kalau yang Levi's kan 2 hari juga jebol. Tapi enggak ya? Itu sepatu disposable sepatu namanya. Aduh, dipakai 2 hari. Kalau awet atau enggak itu tergantung pemakaian nggak sih? Maksudnya kayak cara pakai. Iya. Iya. Tapi misalnya gini, kamu misalnya beli berapa juta buat kepakainya akhirnya setahun. Terus si sepatu 300.000 kayak 6 bulan atau 4 bulan. Kalau dihitung-hitung setahun, tapi kan jatuhnya Iya, tetap hematan mana? Yang mahal. Oh yang mahal, tetap yang mahal. Pokoknya yang mahal. tuh enggak relate ya. Oke. Berarti itu lebih ke personal choice aja Personal emang. choice ya. Kira emang standar tinggi sih Susi. Iya. Ada faktor-faktor ininya sebenarnya kayak tadi keawetan barangnya. Awetan ya. Nggak asal beli. Oh, lanyard deh. Lanyard tuh kan ada kayak ada lanyard SCBD kan kayak ada merek lanyard kecoa gitu. iya. Kecoa kayak merek kecoa. Sedangkan kayak kamu pakai lanyard dikasih Mbak Liana gitu. Nah, itu kayak tetap mau pakai yang kayak gitu atau sebenarnya kayak lu pengen sebenarnya pakai lanyard kecoa. Kalau ini ngomongin lanyard ya. Iya, misalnya kayak gitu. Kalau lanyard- Kalau lain lah kan yang biasanya jadi agak brutal kan gara-gara ya tadi yang Gara-gara lagi trending, orang yang lagi trending Iya, kayak iya. tumbler, sepatu, terus Mbak es cebet kan. iya, lanyard kayak gitu kan, tas Kan kayak kita gitu. mbak-mbak pamerah. Iya. Jadi nggak relate sih. Kehidupannya mau kayak cebet Iya. gitu sih.
cuma 15 menit sih kesecepet. Iya. Terus gimana? Maksudnya gimana? Oh, Kalau gimana? kayak gitu enggak Yang sebenarnya. gitu-gitu sebenarnya nggak terlalu. Jadi Oh. kalau misalnya emang yang lagi tren kayak sepatu nih Adidas lagi tren gitu. Emang Tapi kamu beli Adidas? Iya, aku beli karena aku mikirin tadi kayak Oh, tapi awet juga. awetannya, Padahal perih habis itu. makannya. Tapi kamu masih punya sepatu yang lain. Iya. Masih, tapi bosen. Oh, iya. Tapi itu bukan kebutuhan dong. Tapi kadang tuh nggak nyambung sama outfit, Jen. Nah, kebutuhan fashion dia. Iya. Kayak dia ngikutin tren sih beli sepatu Adidas Sumbalado kan. Sumbalan. Itu ada dasar dari Depok katanya. Iya, Depok emang selalu tren sih. Keren banget. Tapi- Ada Sumbalado kan. Sumbalado sih. Keranjang kuning. Kering ya. Tapi sebagai anak muda nih ya, yang masih muda-muda. Emang kita kan semua muda. Oh, Iya, kita semua 17 Bukannya Bapak udah 17 tahun. Sebagai yang muda-muda nih, kita tuh pasti pengen kayak ngikutin tren gitu nggak sih? Kadang FOMO tuh, penyakit anak Gen Z itu FOMO Oh, kan. iya, Bener iya. nggak? Gak jadi deh. Gue tahu. Gue tahu orang mana aja. Lanjut. Itu sih kadang yang bikin aku ugal gitu ya selama ini karena kayak masih umur 24 baru enak-enaknya ngerasain gajian terus juga lihat tren tuh aduh FOMO gitu kan Gen Z. Ya, itu sih. Iya. Kalau menurut kalian yang seumuran sama saya, kalian semua maksudnya. Yang seumuran dulu, nanti kita yang udah uzur. Astagfirullahaladzim. Silakan Mbak Jenny. Aku dulu ya. Iya, boleh. Kalau buat aku gimana ya? Aku sih nggak terlalu ngikutin tren banget. Kan aku aja nggak pakai TikTok ya, gimana ya? jadi kayak yang lagi ngetren gitu, aku sih kayak lebih prefer gak ngikutin gitu kayak buat apa? Karena kan kayak ya udah hidup kan aku punya hobi aku sendiri, aku punya kepuasan aku sendiri. Jadi kayak ya udah buat itu aja. Tapi berarti ngabisin lebih banyak uang ke hobi kamu itu dong. Tapi gini, jadi misalnya aku kayak pengen sesuatu nih, hobi aku kan kayak lebih banyak kayak gambar atau kayak ngerajut kayak gitu-gitu. Terus kayak jadinya kalau misalnya aku mau kayak aku perlahan gitu loh, kayak bulan ini doang kayak gitu, sesuai sama budget yang aku sisihin buat wants aku tadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah melebihi budget, oke bulan depan kayak gitu. Berarti kamu ada plotting budget untuk hobi? Iya, kamu gitu? ada. Oh. Berapa tuh kamu tahu Kak? Wow. Spill Kak. Ada deh. Kalau aku emang ikutin sih tren-tren yang FOMO gitu, tapi dalam artian kayak misalkan ada yang tempat viral di TikTok itu aku nggak langsung kayak datang gitu sih, pas lagi rame aku datang kan itu FOMO banget ya teman-teman. Banget ikum. Ya, FOMO banget itu. Nah, aku datangnya itu pas nggak rame, jadi keikutan FOMO tapi FOMO-nya telat gitu. Jadi Jadi rame kayak kapan gak rame? misalkan nih bulan ini dia rame, nah aku Dia 2 3 bulan tahun lagi baru selanjutnya- kesana. Pokoknya juga udah tutup. Makanya udah sepi. Makanya udah sepi. Wah, bagus ya. Udah bekas-bekas semua. Buat foto doang ya. Kata bang. Gitu sih, kadang-kadang ngikutin tren, kadang-kadang enggak sesuai pengeluaran bulan itu aja lagi banyak apa enggak gitu sih. Lagi banyak yang dikeluarin apa sisa dari gajian banyak. Kalau aku gitu, kalau dari yang Sudah uzur, sudah umur udah umur. Apa? Oh, sebenarnya kalau misalnya emang kayak tadi ya, maksudnya kalau istilahnya balas dendam gara-gara baru punya duit gitu sih, kayaknya emang wajar ya. Kayaknya semua ngerasain fase tersebut, termasuk gue kayaknya. Kayak gue pengen ngerasain nih makan apa yang misalnya dulu belum pernah nyobain. makan apa sekarang. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu nanti ya kalian juga pasti akan sadar kayak oh iya ya, hidup harus lebih serius, atau kayak oh iya udah mulai ada tanggung jawab cicilan. Tolong dieditin itu. Iya, maksudnya setelah ada tanggung jawab yang harus dibayar misalnya kayak gitu, atau kayak ya responsibility mulai muncul, nanti kan akan bergeser sendiri. Cuma menurut gue sih kayaknya emang yang jadi concern sekarang adalah financial literasi buat semua orangnya aja. Yang penting tahu dulu kalau spending tuh harusnya kayak biasanya kan rasio dari pendapatan tuh kayak 50-30-20 kan, kayak kayak 50 tuh yang kebutuhan dasar yang kayak misalnya bayar cicilan segala macam 30 kebutuhan sehari-hari, 20
nabung. Balik deh sih, gue lupa kayaknya. Tapi kira-kira gitulah. Ada hitung-hitungannya. Itu sih. Harus bijak membaginya berarti ya. Bijak membaginya dan sadar lebih ke sadar kayak kalau gue boros, gue tahu dulu gue boros kayak gitu. Yeah. Kadang kan kayak boros tapi kayak oh ya udahlah masih bisa pinjol misalnya gitu. Waduh, Keterusan kan. jangan ya teman-teman. Jangan, makanya itu ya jangan. Mending kayak kalau mau boros tapi habis itu kalian makan per bulan ya nggak Iya. apa-apa. Kayak kalian itu kan maksudnya ya udah di umur masih menganggap masih muda terus YOLO. lah, YOLO, terus ya, YOLO. yang beli apa-pun yang kalian mau terus Dan gak cuma beli sebenarnya sih. Apa? Biasanya kalau zaman sekarang juga biasanya hal-hal yang experience yang dicari kan kayak konser. Mungkin Jenny nggak beli barang, tapi Jenny konsernya tiap seminggu sekali ke Singapura misalnya kayak gitu kan ada yang tahu. Wow gitu misalnya ada teman kita yang seperti itu bukan? Ada. Iya kan tadi kan kalian kalau misalkan lagi umur sekarang FOMO terus pengen beli apapun yang kalian mau terus kayak tidak tidak memperlihatkan maksudnya kayak apa yang kita butuhkan tapi apa yang kita inginkan gitu loh. Nah, kayak pernah mikir nggak sih? Gue kayaknya gue head on begini kira-kira ada tabungan nggak ya buat masa depan? Terus kayak masa depan kira-kira kayak bakal gede nggak ya pengeluaran di masa depan? Apakah gue akan terus-terusan head on sampai masa depan? Karena kan yang pernah gue baca tuh kayak di artikel tentang Sri Mulyani yang ada di sini nih, di artikelnya nih, tolong tentang pembelian siap pembelian rumah gitu kan. Kayak anak muda Gen Z sekarang tuh susah buat kayak beli rumah tuh apakah Karena bakal pengeluaran. relate apakah karena kayak tipikal kalian yang susah menabung ya. Tabungan nol. Jadi dulu oma aku sama opa aku tuh frugal living banget. Dari awal mereka berkeluarga sampai punya anak gitu-gitu. Nah terus frugal livingnya ini keterusan nih sampai mereka tua, bahkan mikirnya tuh kayak nabung beli tanah, beli emas, pokoknya semuanya investasi aset semua gitu kan. Sampai di akhir hayat mereka udah tua itu mereka nggak pernah ngerasain yang namanya jalan-jalan. Jarang banget dan pasti mikirnya kayak mending beliin tanah gitu-gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa. udah tua nggak bisa bener. Waktu mereka udah mau jalan-jalan nih, misalnya mau umroh gitu ya, udah terlalu tua, nggak bisa, udah kena penyakit komplikasi dan lain-lain. Jadi kayak uang yang selama ini udah dikumpulin dengan jerih payah nggak bisa mereka nikmati karena yang nggak bisa kita putar kembali ke masa di masa depan ke masa lalu kan umur sama kesehatan gitu ya. Itu sih terus kayak sekarang akhirnya nikmatin aset-asetnya siapa anaknya gitu. Jadi kayak sekarang tuh lebih YOLO tuh karena takut sih ngelihat ke frugal livingan oma sama opa aku dulu kayak gitu nggak pernah bisa enjoying life. Jadi aku mikir mumpung aku masih umur 24, masih muda, masih punya waktu buat jalan-jalan atau mungkin beli-beli barang yang dipengenin itu masih mau aku beli gitu. Tolong ada tisu nggak? Aku sebenarnya tuh kayak itu. Jadi mikir apakah kedepannya bakal nabung? Bakal. Nggak tahu apa. Nggak tahu apa. Atau mungkin sebenarnya bisa aja dengan misalnya kayak ya udahlah nabung yang penting berapa ratus ribu sebulan. Iya, dikit-dikit dikit gitu aja sih. dijadiin habit aja yang penting. Kan kata orang dikit-dikit jadi bukit. Iya. Quotes-nya. Coach. Tapi maksudnya kayak ada juga dari pertanyaan dari ChatGPT. Iya. Kan mungkin ada aja juga kan orang yang tipenya memang ingin membahagiakan orang lain. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri gitu kan. Kayak mungkin yang contoh case-nya adalah oma opa kamu pengennya kayak anak-anaknya nanti bisa hidup dengan bahagia, hidup dengan tenang, makanya dia melakukan cara itu atau memang kayak ya udahlah gue nggak ngapa-ngapain nggak apa-apa asal orang lain anak-anak gue khususnya bisa bahagia. Mungkin ada juga kan yang seperti itu. Benar-benar. Cuman ya kita nggak tahu juga sih maksudnya. Bener. Iya. Gitu. Iya, bener. Iya. Beda tipe-tipe orang mungkin Iya, ya. iya. Kayak mungkin kebahagiaan mereka tuh datang dari kebahagiaan orang lain. Iya. Tapi kalau gue ngambil garis tengahnya sih berarti jadi ini sih maksudnya selama Garisnya mana? oh garis Garis tengah. Ini penggaris. Oh iya. bener.
Jadi apa enggak maksudnya intinya mau frugal ataupun mau ugal-ugalan kayak yang penting pas udah di masa nantinya. Maksudnya kan kalian frugal living pasti kan karena tujuannya misalnya kayak mau nabung kayak gitu kan. Tapi kalau pas nanti tuanya kalian malah nyesel, aduh gue punya duit tapi nggak bisa ngapa-ngapain, buat apa juga kayak gitu. Atau yang ugal-ugalan ya mereka happy-happy segala macam tapi tuanya nyesel juga kayak aduh gue jadi nggak punya tabungan. Maksudnya ya kalian harus aware aja terhadap gaya hidup yang mau kalian pakai kayak gitu, yang mau kalian lakukan. Jadi enaknya ya setengah-setengah, misalnya kalian tetap ya tadi misalnya kayak gitu sampai umur sekian kalian kayak emang gue mau maksimalin menikmati jalan-jalannya tapi ya udah gue dikit-dikit nabung deh kayak gitu. Jadi ya intinya hidupnya nanti pas tua pun nggak ada penyesalannya kayak gitu. Boleh kita membahagiakan orang lain tapi asalkan kita hidup sendiri juga bahagia. Live without regrets. Love 2024. yourself, bro. Peace, love and gaul. Ya intinya dari tadi yang kita bahas ya, maksudnya mau kalian frugal atau mau ugal-ugalan, kalau gue sendiri sih mikir kayak yang penting kalian jangan nyesel dengan apa yang kalian pilih dan kalian harus tahu setiap konsekuensi dari pilihan ya keputusan yang kalian pilih kayak gitu. Be wise saja dengan apa yang kalian lakukan. Hidup kalian hanya sekali dan hari ini adalah hari termuda kalian dalam hidup kalian gitu kan. Hidup hanya sekali, satu Kali. Udah ya. Udah. Buat kalian bisa komen juga kalian tuh tim frugal atau tim ugal. Gitu. Jangan lupa like juga guys. Dan Jangan kalian lupa kalau mau subscribe. hemat dalam hidup kalian bisa cari voucher di My Value. Bener banget. Kalian bisa Bener gak download sih? di iOS Bener dong. dan Android. Tuh. Banyak banget vouchernya. Banyak banget guys vouchernya. Kalian bisa hemat tanpa merasa Menyiksa kesal. diri. Tuh. Aku See you, Yuliza. guys. Aku Susi. Aku Badur. Aku Jenny. Aku siapa? Thank you. Sampai ketemu di ngobrol satu berikutnya.